Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita kuliah manajemen pengembangan produk farmasi terkait registrasi kosmetika. Nah, sebelum masuk ke registrasinya, alangkah lebih baiknya kita belajar dulu ya tentang kosmetika. Jadi asal katanya itu dari kosmetikos, artinya keterampilan menghias atau mengatur. Kemudian definisi berdasarkan keputusan Kepala BPOM, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Ya. Kemudian berdasarkan Permenkes 140 tahun 91, pada akhir kalimat ditambahkan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit, ya. Kemudian berdasarkan Permenkes 455 tahun 98, ya, kurang lebih sama pengertiannya, sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan, ya. Epidermis, rambut, kuku, bibir, organ kelamin bagian luar, ya, gigi, rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Kemudian asalnya dari bahasa Yunani yang artinya tadi terampil dalam menyusun dan mengatur. Kosmeos itu artinya susunan dan hiasan. Sedangkan kosmetologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai cara pembuatan, penyimpanan, dan penggunaan bahan-bahan kosmetik. Sejarahnya, jadi sudah sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno. Perkembangan kosmetika ini dimulai sejak penggunaan minyak jarak sebagai pengganti balsam atau penggunaan krim yang terbuat dari lilin lebah, ya, minyak zaitun, dan air mawar pada zaman Romawi. Jadi pada abad ke-20 itu kosmetik telah digunakan secara meluas di negara-negara industri di seluruh dunia. Nah, untuk izin produksinya sendiri, ya, berdasarkan Permenkes 1175 tahun 2010 tentang izin produksi kosmetika. Jadi industri kosmetik yang akan membuat kosmetik harus memiliki izin produksi. Nah, izin produksi industri kosmetik ini terbagi menjadi dua, golongan A dan golongan B. Golongan A itu dapat membuat semua jenis kosmetik, sedangkan golongan B itu dapat membuat jenis dan sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Ya, kemudian izinnya itu berlaku selama 5 tahun. Nah, apa saja sih syarat, ya, untuk industri kosmetik yang golongan A tadi, ya? Jadi jelas memiliki apoteker sebagai penanggung jawab. Kemudian memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat. Kemudian memproduksi semua bentuk dan jenis sediaan, memiliki fasilitas laboratorium, dan wajib menerapkan CPKB, cara pembuatan kosmetika yang baik dan benar. Sedangkan untuk syarat industri kosmetik golongan B, ya, memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab. Ya, tenaga teknis itu mulai dari D3 farmasi sampai dengan S1 farmasi, itu termasuk tenaga teknis kefarmasian. Kemudian memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat. Kemudian dilarang memproduksi kosmetika sediaan bayi, mengandung bahan antiseptik, anti ketombe, pencerah kulit, dan tabir surya. Kemudian bentuk dan jenis sediaan kosmetika dengan teknologi sederhana dan menerapkan higien sanitasi dan dokumentasi.
Nah, berarti di sini juga ada sertifikat higien sanitasi ya. Untuk bentuk dan jenis sediaannya ya yang dapat diproduksi oleh industri kosmetik golongan B, bentuk sediaan cair. Nah, ini seperti eau de cologne, pewangi badan, minyak rambut, pembersih kulit muka, penyegar kulit ya. Untuk cairan kental seperti sabun mandi, minyak mandi, perawatan kaki, shampoo, conditioner, dan lain-lain. Untuk krim ada lulur, krim pijat, hair cream bath ya. Ada setengah padat, padat. Jadi sabun mandi itu juga ada yang padat ya, ada juga yang tadi cairan kental gitu. Nah, kemudian serbuk itu serbuk mandi, lulur, mangir ya, deodoran, antiperspiran, kemudian suspensi contohnya lulur, bedak cair, mangir begitu ya. Nah, untuk penggolongan kosmetik menurut Kemenkes 45 tahun 1977, menurut kegunaannya kosmetik dikelompokkan dalam 13 golongan. Ya, ada preparat untuk bayi, untuk mandi, untuk mata, wangi-wangian, rambut, pewarna rambut, make up, kebersihan mulut, kebersihan badan, kuku, perawatan kulit, preparat cukur, dan preparat untuk suntan dan sunscreen. Ya, itu. Nah, menurut kegunaannya bagi kulit, ya, kosmetika digolongkan menjadi ada kosmetik untuk perawatan kulit atau skincare, ada juga kosmetik riasan atau dekoratif. Kosmetik perawatan kulit yaitu kosmetik untuk perawatan kulit yang diperlukan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Di antaranya kosmetik untuk membersihkan kulit atau cleanser, sabun, cleansing cream, cleansing milk dan penyegar kulit, moisturizer, sunscreen, sunblock cream, peeling, scrub. Kemudian kosmetik riasan atau dekoratif fungsinya untuk mempercantik dan merias. Di antaranya seperti eyeshadow, blush, lipstick, eyeliner, dan lain sebagainya. Kemudian menurut sifat dan cara pembuatannya digolongkan ada kosmetik modern, ada tradisional. Ya, kosmetik modern diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern. Nah, itu di pabrik, industri ya, sudah banyak sekali kosmetik-kosmetik modern ya, iklannya juga sudah banyak di mana-mana. Kemudian kosmetik tradisional. Nah, tapi ini hati-hati ya, ada yang mengklaim tradisional, cuma namanya aja, padahal bukan tradisional begitu ya. Jadi contohnya mangir, lulur. Kemudian ada yang semi tradisional, itu diolah secara modern dan diberi pengawet ya. Dan tadi ada yang hanya namanya saja yang tradisional, padahal sebenarnya dia modern ya. Kemudian untuk peraturan yang mengatur terkait kosmetik ini mulai dari Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ada Permenkes 1175 tentang izin produk kosmetik, ya, Permenkes 1176 tentang notifikasi kosmetik, peraturan kepala BPOM tentang persyaratan teknis kosmetik, kemudian peraturan kepala BPOM tentang kriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetik, dan ada juga peraturan kepala BPOM tentang persyaratan teknis bahan kosmetik ya. Kemudian sekarang ada lagi ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja tadi PP 5 tahun 2021 dan kemudian turunannya Permenkes 14 tahun 2021. Nanti semua perizinan itu berbasis OSSRBA ya, one single submission yang berbasis resiko. Nah, kemudian ada istilah kosmedik. Apa sih itu kosmedik ya? Jadi sebenarnya itu adalah kosmetika medik. Jadi berdasarkan Profesor Lubowe tahun 1955, beliau mengemukakan tentang perlu adanya kosmetika yang dikombinasi dengan bahan farmakologis aktif untuk menyembuhkan kelainan pada kulit. Jadi kosmetik adalah suatu kosmetik yang mengandung obat, ke dalamnya ditambahkan bahan aktif tertentu
seperti antibakteri, anti jerawat, anti gatal, anti produksi keringat, anti ketombe, dan lain-lain yang tujuannya untuk profilaksis, ya, untuk desinfeksi, terapi, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kelainan pada kulit manusia itu apa aja? Jadi ada penuaan dini, ada jerawat, ada flek hitam atau hiperpigmentasi, kemudian ketombe, seborrea, kerontokan, kemudian ada juga bekas luka dan lain sebagainya ya. Nah, kelainan itu tidak dapat sembuh kalau hanya dengan kosmetik biasa ya. Jadi makanya perlu adanya penambahan tadi bahan-bahan farmakologis sehingga bisa mengobati begitu ya. Diperlukan untuk sediaan kosmetik tadi, kosmetik medis. Secara garis besar terbagi 3 ya kosmetik untuk mengatasi penuaan kulit, terutama penuaan dini ya. Kemudian untuk mengatasi kelainan kulit, terutama jerawat dan noda hitam, dan juga untuk mengatasi kelainan kulit kepala dan akar rambut, misalnya ketombe, kulit kepala berminyak ya, dan kerontokan rambut yang abnormal. Nah, apa sih persyaratannya ya kosmetika medik ini? Jadi tidak boleh mengandung lebih dari 5% bahan aktif. Kemudian harus sepenuhnya kompatibel dengan kulit. Bahan pembawanya harus mampu melarutkan atau mendispersikan bahan aktif secara baik. Bahan dasar dipilih sebaik mungkin, memungkinkan bahan aktif tetap efektif selama mungkin. Bahan dasar harus membantu penetrasi bahan aktif. Bahan dasar harus mempertinggi efektivitas bahan aktif. Contohnya emollient untuk vitamin A. Kemudian bahan dasar harus menarik, tidak gelap, tidak lengket, dan tidak memiliki bau yang tidak sedap. Nah, berdasarkan Peraturan Keputusan Kepala BPOM tahun 2011 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik, jadi di situ jelas lengkap ya, ada bahan yang diperbolehkan digunakan dalam kosmetik, tetapi ada pembatasan dan persyaratan penggunaannya. Kemudian ada bahan pewarna yang diperbolehkan, ada juga bahan pengawet yang diperbolehkan, bahan tabir surya yang diperbolehkan, dan ada juga bahan yang dilarang digunakan di dalam kosmetik. Nah, bahan yang sering digunakan dalam kosmetik itu biasanya seperti vitamin, hormon, enzim, peptid dan protein, klorin, betain, derivat dan garam-garamnya, sulfur, bahan-bahan iritan, alantoin, azulen, begitu ya. Itu yang sering digunakan di dalam kosmetika medik. Nah, tetapi ada juga bahan yang sebelumnya diizinkan kemudian dilarang, begitu ya. Nah, ini karena ternyata bisa menyebabkan sesuatu hal begitu dalam perjalanannya, dalam perkembangannya, seperti phenylendiamin, kemudian hidrokinon, fenol dan garam alkalinya ya, lead asetat, solvent red, kemudian DNC brown, acid orange, kemudian metilen klorid ya, vitamin K juga begitu ya. Jadi itu yang sebelumnya diperbolehkan tetapi kemudian dilarang. Nah, karena bahasan kita ini terkait registrasi kosmetik ya, atau izin edar kosmetik begitu ya. Izin edar ini kan tadi amannya sebuah kosmetik itu dia aslinya kosmetik itu berdasarkan itu tadi registrasi izin edar. Artinya dia sudah melewati tahapan-tahapan ya. Nah, bagaimana caranya begitu ya? Nah, nanti bisa didaftarkan, diregistrasikan ya semuanya sekarang satu pintu ya, OSS RBA, dan dia akan link melalui notifikos.pom.go.id. Nah, untuk registrasi sendiri ini ada terobosannya ya. Terobosan notifikasi kosmetik.
Nah, jadi clustering notifikasi kosmetik ya, ada yang jalur hijau dan bukan jalur hijau ya. Yang jalur hijau untuk notifikasi kosmetik layanan produk baru itu 3 hari kerja, sedangkan untuk yang bukan jalur hijau, yang kosmetika sediaan wangi-wangian itu 3 hari kerja, sedangkan selain wangi-wangian itu adalah 14 hari kerja. Nah, jadi lebih simpel ya, yang sebelumnya 5 tahapan menjadi 3 tahapan saja. Siapa saja yang bisa menjadi pemohon notifikasi ya? Nah, jadi yang boleh itu adalah usaha perorangan atau badan usaha. Badan usaha ini bisa berupa PT kan, CV ya, di bidang kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik. Nah, jadi semacam maklon gitu ya. Kemudian importir yang bergerak di bidang kosmetik. Kemudian yaitu kan di wilayah Indonesia atau industri kosmetik juga di wilayah Indonesia. Jadi pemilik notifikasi itu adalah pemohon notifikasi yang telah menerima pemberitahuan kosmetika telah dinotifikasi. Jadi jelas sebelumnya harus daftar akun dulu untuk pemohon notifikasi ya. Jadi buka webnya notifikos.bpom.go.id, kemudian registrasi, kemudian mengisi template pendaftaran, membuat sub account ya, kemudian membuat sub perusahaan, masuk melalui sub account, kemudian data-data yang diperlukan itu diunggah ya, kemudian menyerahkan juga dokumen administrasi dan menunggu verifikasi dokumen sampai nantinya akan mendapatkan akun pemohon notifikasi. Nah, persyaratan pendaftarannya untuk produk impor ya, mulai dari NIB, NPWP, fotokopi, KTP, surat pernyataan direksi, tidak terlibat dalam tindak pidana bidang kosmetik, surat rekomendasi dari Kepala UPT Badan POM setempat ya, dokumen izin usaha, surat penunjukan keagenan, dokumen perjanjian kerja ya antara pemohon dengan industri kosmetik di luar wilayah Indonesia, kemudian sertifikat GMP atau surat pernyataan penerapan GMP untuk industri kosmetik yang berlokasi di wilayah ASEAN, kemudian sertifikat of free sale untuk kosmetika yang diproduksi di luar wilayah ASEAN, sertifikat merek, dan jelas harus memiliki penanggung jawab teknis. Kemudian untuk yang dalam negeri, NIB juga perlu, NPWP, KTP, sertifikat cara pembuatan kosmetika yang baik, CPKB ya, atau sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik, surat pernyataan direksi atau pimpinan industri kosmetik tidak terlibat dalam tindak pidana bidang kosmetik, sertifikat merek jika ada, jika tidak ada ya tidak apa-apa ya, karena ini dari dalam negeri. Kemudian memiliki penanggung jawab teknis, surat rekomendasi dari BPOM setempat, dokumen izin usaha. Ini menyesuaikan ya sekarang mungkin NIB karena NIB itu sudah sebagai SKTU juga, sebagai TDP juga ya. Kemudian ada dokumen perjanjian kerjasama kontrak produksi dengan industri kosmetik, pemilik sertifikat CPKB sesuai bentuk sediaan yang akan diproduksi. Nah, jadi ini notifikasi produk kosmetika produksi dalam negeri. Tahapan-tahapannya ya, NIB, kemudian sertifikat produksi pada aplikasi OSS ya, kemudian mengajukan persetujuan denah bangunan industri kosmetik dan sertifikasi CPKB atau SPA CPKB ya pada sertifikasi.pom.go.id, kemudian pengajuan notifikasi kosmetik juga notifikos.pom.go.id. Nah, untuk pendaftaran NIB-nya ya, nanti izinnya izin edar kosmetik, cara produksi kosmetik yang baik, izin produksi kosmetik. Ini kalau OSS itu dengan PB Umku ya. Persetujuan denah bangunan ini mengajukan ya ke Direktorat Pengawasan Kosmetika di sertifikasi.pom.go.id. Berkas yang diperlukan membuat surat permohonan,
Contoh formatnya ada pada website dan melampirkan denah lokasi produksi kosmetika. Jadi timelinenya adalah 14 hari kerja. Kemudian untuk sertifikasi CPKB, cara pembuatan kosmetika yang baik dan benar, jelas harus ada surat permohonan, persetujuan denah bangunan industri kosmetik, dokumen penetapan 12 aspek sistem mutu CPKB, memiliki penanggung jawab teknis sesuai tadi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika golongan A dia apoteker, jika golongan B itu adalah tenaga teknis kefarmasian. Timeline-nya 35 hari kerja. Nah, jadi pengajuannya tadi notifikos.pom.go.id itu berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2020 tentang notifikasi kosmetik ya. Bisa nanti di-download, dipelajari, siapa tahu nanti ada yang berminat punya industri kosmetik atau mau maklon dengan industri kosmetik di Jawa misalnya, bisa ya. Nah, jadi tata caranya harus membuat akun ya di notifikos.pom.go.id, kemudian melengkapi dokumen, paling lama itu 7 hari. Jadi untuk pendaftarannya tadi sudah punya akun, mengisi template notifikasi melalui website ya, menerima surat perintah bayar. Jadi nanti dibayarkan begitu. Kemudian ada nomor ID setelah pembayaran terverifikasi. Setiap produk yang telah mendapatkan nomor ID itu akan dilakukan verifikasi template notifikasi. Pemberitahuan hasil verifikasi data notifikasi kosmetika disampaikan paling lama 14 hari terhitung sejak nomor ID produk itu diterbitkan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 5 2021 serta Permenkes 14 2021 ya, semuanya sudah perizinan terpadu satu pintu OSS RBA. Ini adalah tampilan OSS RBA di halaman awal jika kita buka oss.go.id ya, bisa masuk atau nanti ini keluar. Nah, kalau keluar itu adalah menu informasi perizinan. Tetapi kalau masuk dengan username dan akun yang sudah ada, username dan password itu adalah menu perizinan, sedangkan kalau sebelum itu adalah menu informasi ya, begitu. Jadi kalau mau tahu informasi seluruhnya terkait OSS di menu informasi dulu, sampai video-videonya ada. Tetapi jika masuk sudah dengan menggunakan username, itu adalah menu perizinan. Nah, untuk OSS, karena ini tadi kan integrasi dengan OSS ya, jadi memang awalnya itu harus punya NIB dulu. NIB berbentuk PT atau badan usaha ya, karena ini arahnya mungkin ke industri obat begitu ya, jadi PT ya, bikin PT, bikin NIB. Jadi tampilan awal OSS itu jika masuk oss.go.id itu seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jika tidak masuk login, tampilannya seperti ini begitu. Nah, sebelum daftar atau masuk, nah ini bisa kita nyari informasi. Jadi ini adalah layanan informasi OSS. Jadi di tampilan awal. Jadi bisa diklik di informasi jika mau mengetahui terkait KBLI, kemudian PBUMKU ya, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, persyaratan dasar dan lain sebagainya, sampai ada video tata cara perizinan ya, mau PIRT, halal, SNI, kemudian cara bikin NIB, cara sampai penutupan, likuidasi atau non likuidasi, semuanya ada lengkap di situ ya. Bisa cek di informasi KBLI, kemudian PBUMKU, persyaratan dasar, sampai ke video di situ juga ada. Nah, ini untuk PBUMKU ya,
Jadi PBUMku itu perizinan yang diperlukan baik kegiatan usaha dan atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan atau komersial. Jenisnya bervariasi, bentuk izin, persetujuan, penetapan, pengesahan, penunjukan, registrasi, rekomendasi, sertifikat, sertifikasi, konsultasi, dan surat keterangan ya. Jadi itu terkait PBUMku, banyak PBUMku macam-macam. Nah ini nanti bisa klik Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, ajukan permohonan persyaratan, nanti apa yang mau dipilih begitu. Nah, karena ini terintegrasi dengan aplikasi BPOM, dia adalah PBUMku. Jadi di informasi tadi nanti diklik aja PBUMku ya. Nah, karena kita obat, jadi kita berhubungannya dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau kesehatan juga ada ya, bisa dipilih. Nah, ini jadi ada praregistrasi obat tradisional, izin edar obat, kosmetik, obat tradisional, pangan olahan. Ini KBLI-nya ya. Nah, kemudian karena ini tadi terkait kosmetika, kita lihat izin edar kosmetika. Jadi ada beberapa KBLI ya, 20, 232, ini bisa diklik 46, 443, 47111 ya, itu bisa diklik apa saja ya. Nah, berdasarkan OSS, karena kita sekarang OSS RBA, untuk izin edar kosmetik syaratnya ada 3, standar persyaratan dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetik, standar persyaratan keamanan dan mutu kosmetik, dan standar kodeks kosmetika Indonesia dan atau kompendial dan atau metode analisis standar dan atau persyaratan lainnya. Kemudian kewajiban pelaku usaha itu adalah menjamin keamanan, kemanfaatan mutu dan informasi kosmetik. Boleh kita cek satu-satu KBLI-nya. Nah, ini saya contohkan ya. KBLI 20232. Jadi itu adalah untuk industri kosmetika untuk manusia termasuk pasta gigi. Kemudian 20231, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Jadi jangan sampai salah pilih KBLI ya. Jadi di menu informasi di awal itu bisa ngecek dulu apa saja yang sesuai, apa saja yang kita produksi, supaya tidak salah dalam pemilihan KBLI. Nah, untuk KBLI tadi boleh diklik lagi, nanti isinya seperti ini ya. Jadi industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi, ada uraiannya apa saja itu. Jadi bisa dibaca. Kemudian nah, selanjutnya ini bisa dicek juga ya, untuk usaha mikro, usaha kecil, besar. Nah, kita ke mikro dulu. Di sini ke kategorinya, tingkat resikonya itu adalah rendah ya. Jadi perizinannya kalau rendah itu hanya NIB. Nah, tetapi kewajibannya banyak, ini ada 7, kemudian yang 7 ini dari poin A sampai poin J. Nah, itu bisa saja dicoba dibuka ya, oss.go.id untuk tahu apa saja itu ya. Kemudian yang usaha kecil, nah ini juga ya, kewajibannya ada 7 poin, kemudian poin ke-7 itu dari A sampai J ya. Jangka waktu pemenuhan komitmen atau kewajibannya adalah 6 bulan. Selanjutnya usaha menengah. Jadi usaha itu usaha mikro, kecil, menengah, besar, itu adalah dilihat dari permodalannya ya. Kemudian untuk resiko itu nanti pas daftar NIB, setelah mengisi data isian itu nanti ada klik validasi resiko. Nah, setelah klik nanti sistem yang akan menjawabkan bahwa oh ini termasuk kategori resiko rendah, ini menengah rendah, menengah tinggi atau tinggi begitu. Jadi untuk kosmetik ini termasuk yang resiko rendah ya. Selanjutnya yang usaha besar. Nah, ini resikonya menengah rendah. Jadi dia harus ada sertifikat standar. Gitu ya. Kalau yang resiko rendah kan cuma NIB. Kalau menengah rendah NIB plus sertifikat standar.
Kemudian untuk pembaharuan notifikasi kosmetik, ya, ada 4 syaratnya: bukti bayar penerimaan negara bukan pajak, standar persyaratan keamanan dan mutu kosmetik, standar persyaratan dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetik, standar kodeks kosmetik Indonesia dan atau kompendial dan atau metode analisis standar dan atau persyaratan lainnya. Kewajibannya sama, menjamin keamanan, kemanfaatan, mutu dan informasi kosmetika. Untuk persetujuan denah bangunan ada 4 syaratnya, ya. Kemudian, kewajibannya ini adalah menjamin konsistensi penerapan CPKB sesuai dengan peraturan dan menjamin tata letak bangunan sesuai dengan persetujuan denah. Nah, untuk ujinya juga ada uji klinik, ada uji praklinik begitu. Nah, untuk uji kliniknya persyaratannya bukti bayar PNBP, standar persetujuan pelaksanaan uji klinik obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetika. Kewajibannya melaporkan progres uji klinik, melaporkan berakhirnya uji klinik, melaporkan penghentian uji klinik, melaporkan efek samping obat yang serius. Nah, kan ada tuh kita monitoring efek samping obat ya. Kemudian melaporkan perubahan lama ya dokumen uji klinik dan melaksanakan uji klinik sesuai dengan metodologi dalam protokol yang disetujui dan standar uji klinik yang baik selama uji klinik itu dilaksanakan. Kemudian sedangkan untuk uji praklinik ya, syaratnya ada 2, bukti bayar PNBP, kemudian standar persetujuan pelaksanaan uji praklinik obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetika. Kewajibannya ada 2, melaporkan jika terdapat perubahan atau amandemen protokol uji praklinik dan melaksanakan uji praklinik sesuai protokol yang disetujui dan standar GLP. Kemudian selanjutnya sertifikat cara pembuatan kosmetika yang baik. Nah, syaratnya ada 4, bukti bayar PNBP, standar dan persyaratan tata cara sertifikasi CPKB, standar denah bangunan industri sesuai cara pembuatan kosmetika yang baik, dan pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik. Kewajibannya adalah menjamin konsistensi penerapan CPKB sesuai dengan peraturan, menjamin tata letak bangunan sesuai dengan persetujuan denah. Kemudian sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik golongan B bisa dibaca sendiri ya. Semuanya bisa kok dilihat di oss.go.id. Kemudian ini juga sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik secara bertahap golongan A. Bisa dilihat persyaratannya. Kemudian sertifikat standar notifikasi kosmetik ya. Juga ada sertifikat standar notifikasi perubahan atau variasi kemasan. Dan ada juga sertifikasi standar notifikasi perubahan atau variasi perusahaan. Nah, terakhir ya, setelah semua terpenuhi nanti akan dapat nomor notifikasi kosmetik. NA yang kita kenal adalah notifikasi ASEAN. Jadi ada digitnya, artinya NA itu artinya produk Asia, ya, lokal, termasuk produk lokal. Kalau NB berarti produk Australia, kalau NC produk Eropa, ND produk Afrika, NF produk Amerika. Ya, kemudian ada digit di belakangnya. Ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 digit setelah NA. Jadi NA itu artinya produk Asia dan dalam negeri. 18 itu kode negara Indonesia. Kemudian 18 berikutnya yang hijau adalah kode tahun 2018. Kemudian 09 itu kode kelompok produk. Kemudian 00128 itu adalah nomor notifikasi. Nah, jadi adik-adik sudah tahu. Jadi jika beli kosmetik ya, itu cek NA-nya. Atau nanti bisa dicek juga ya di webnya BPOM. Apakah produk itu sudah ada NA-nya atau belum. Jadi itu adalah izin edarnya kosmetik itu ya. Jadi palsu tidaknya itu bisa dicek ya. Jadi sudah tahu kan NA 11 digit. Nah, artinya ada artinya itu.
angka-angkanya itu, hurufnya tadi. Jika tadi NB, oh berarti ternyata itu kosmetika produk Australia, begitu ya. Nah, akhirnya itu tadi registrasi kosmetik yaitu NA 11 digit. Nah, mungkin itu kuliah kita bisa nanti kalau tadi beli kosmetik dicek lagi, dilihat sudah ada NA-nya apa tidak. Tetapi beda ya dengan kosmetika racikan ya, yang sesuai dengan resep dokter, yang sesuai dengan kondisi pasien. Nah, itu kan diracik itu beda lagi. Tetapi diracik itu ya dia ngambil kosmetik-kosmetik yang sudah ada NA-nya. Kemudian tergantung resep, apakah ada obat yang dimasukkan juga dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau yang standar, yang misalnya adik-adik beli misal nih di Indomaret atau Alfamart gitu ya, itu yang standar kan sudah ada formulanya, bukan racikan. Nah, itu registrasinya yaitu tadi NA 11 digit. Ya, mungkin itu kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.